administrasi rumah sakit. Pada video kita kali ini, saya akan membahas tentang pengimplementasian kelas rawat inap standar di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Kemhan. Ya, kebetulan saya saat ini sebagai staf di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Kemhan. Sebenarnya apa sih yang mendasari pemerintah mengupayakan kelas rawat inap standar itu? Ya, pemerintah berupaya menerapkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, di mana prinsip ekuitas itu adalah hak memperoleh kesamaan pelayanan kesehatan berdasarkan pada kebutuhan medisnya, bukan berdasarkan berapa iuran yang telah dibayarkan oleh peserta. Seperti itu. Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Sudirman berupaya untuk mengimplementasikan kelas rawat inap standar atau yang biasa kita sebut KRIS dalam pelayanan di rumah sakit ini. Sebenarnya apa saja sih kriteria dari KRIS itu? Yang pertama, bahan bangunan tidak boleh memiliki porositas yang tinggi. Tujuannya yaitu agar tidak mudah menyimpan debu dan mikroorganisme yang menyebabkan transmisi serta memudahkan untuk proses pembersihannya. Di rumah sakit RSPPN, seluruh ruangan perawatan rawat inap 100% sudah tidak memiliki komponen bangunan yang porositasnya tinggi. Permukaan lantai terbuat dari bahan yang kuat, halus, kedap air, mudah dibersihkan dan tidak menimbulkan genangan air. Yang ketiga, dinding plafon atau langit-langit tidak berpori yang dapat berpotensi dalam menyimpan debu. Selanjutnya, yang kedua, kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur, yaitu tujuannya untuk mencegah transmisi, memudahkan pergerakan petugas dan alat kesehatan serta kebutuhan untuk ventilasi udaranya. Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara 100% sudah jarak antar tempat tidur lebih dari standar, yang standarnya 1,5 meter. Kita memiliki jarak antar tempat tidur lebih dari standar, yaitu 2,4 meter. 40% jumlah tempat tidur per ruangan, maksimal itu hanya 4 tempat tidur. 100% tempat tidur minimal panjangnya yaitu 200 cm dengan lebar 90 cm, tinggi 50 sampai 80 cm. Dan tempat tidur itu dapat menyesuaikan dan menggunakan minimal 2 posisi atau yang disebut 2 crank. Selanjutnya, spesifikasi kamar mandi dalam ruangan, di mana kamar mandi harus memenuhi standar aksesibilitas. Kamar mandi di dalam ruangan itu harus ada tulisan atau simbol disable pada bagian luarnya, lalu memiliki ruang gerak yang cukup untuk pengguna kursi roda, baik ke samping, ke depan, lalu harus dilengkapi dengan pegangan rambat atau yang kita sebut dengan handrail, lalu permukaan lantai tidak licin dan tidak boleh menyebabkan air menggenang. Selanjutnya juga harus memiliki tombol bantuan darurat pada tempat yang mudah dicapai untuk mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, maka pasien bisa menekan tombol darurat tersebut. Dan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara sudah 100% menerapkan kamar mandi yang sesuai dengan KRIS. Selanjutnya, persyaratannya yaitu setiap tempat tidur memiliki nakas. Nakas itu harus biasanya yang ditaruh atau diletakkan di sisi kanan atau kiri pasien. Dan 100% di rumah sakit ini sudah memiliki nakas per tempat tidurnya. Suhu ruangan dan kelembapan, di mana tujuannya itu untuk menjaga kenyamanan pasien dan petugas. Jika tidak dipenuhi, maka dapat mempengaruhi metabolisme tubuh. Pengaturan kelembapan dilakukan untuk mencegah pertumbuhan polimerisasi mikroorganisme. Suhu ruangan itu harus berada di antara 20 sampai 26 derajat dengan kelembapan sesuai dengan standar, yaitu 40 sampai 60 derajat. Selanjutnya yaitu
persyaratan terkait spesifikasi kamar mandi dalam ruangan. Kriteria selanjutnya yaitu tirai atau partisi antar tempat tidur, di mana tirai atau partisi itu relnya harus dibenamkan atau menempel di plafon dan bahannya pun tidak berpori. Jadi tidak ada lagi tuh tirai-tirai yang menggantung, ada jarak antara plafon dengan rel tirai, dan 100% di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara tirainya sudah tidak menggantung lagi. Lalu persyaratan berikutnya itu sistem ventilasi udara. Sistem ventilasi udara yang dibenarkan yaitu untuk ruang rawat inap biasa itu perputaran udaranya itu 6 kali per jam, sedangkan untuk ruang rawat inap isolasi yaitu 12 kali per jam. Dan di RSPPN 100% ventilasi udaranya sudah menggunakan ventilasi udara mekanik. Lalu yang selanjutnya yaitu pencahayaan ruangan, di mana pencahayaan di setiap ruang perawatan itu pada siang hari standarnya itu 250 lux, sedangkan pada malam hari yaitu 50 lux. Dan di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara pun kita sudah sesuai standar kok, yaitu 100% pencahayaan pada malam hari 50 lux, sedangkan pada siang hari 250 lux. Selanjutnya kriterianya yaitu dilihat dari kelengkapan tempat tidur, di mana standarnya setiap tempat tidur memiliki 2 kontak listrik yang tidak bercabang, harus langsung pada arus listriknya. Lalu harus tersedia oksigen sentral dan disertai dengan nurse call yang terhubung dengan nurse station untuk memudahkan pasien ketika butuh bantuan. Nah, semua ini sudah dilengkapi oleh Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara. Dan kriteria yang terakhir yaitu ruangan terbagi atas jenis kelamin, usia, jenis penyakit, infeksi, non-infeksi, dan bersalin, di mana ruang-ruang rawat inap itu sudah terpisah. Jenis kelaminnya laki dan perempuan. Untuk usia sudah terbagi dari bayi, anak, dan dewasa. Kalau dilihat dari penyakit infeksi sudah terbagi tuh isolasi dan ruang biasa. Tersedia juga ruang rawat inap kebidanan untuk bersalin dan rawat gabung. Di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara setelah berupaya untuk memenuhi standar KRIS sesuai dengan Perpres nomor 59 tahun 2024, dan kami akan konsisten terhadap standar dalam pengembangan rumah sakit selanjutnya, di mana seperti kata pepatah, di puncak gunung tercium belerang, terasa letih selesai mendaki. Ada sisi yang masih kurang, itu yang perlu kita perbaiki.